Saudaraku yang terkasih, pada minggu ke-26, Renungan Epata akan dipersembahkan oleh Romo Bartolomeus Wayan Joko Sunario, SPD. Dari Rumah Retret Sovedi Tugu Wacana Cisarua Bogor, kami mempersembahkan renungan ini. Apa kabar, Romo? Ya, baik. Romo, untuk yang minggu ke-26 ini ya, Romo, hari Minggu Injil Lukas membahas tentang Lazarus dan orang yang kaya. Itu kalau dari spirit Injil ya, Romo, bagaimana kita memandang antara apa definisi kekayaan dan kemiskinan itu, Romo? Ya, baik. Berbicara mengenai realitas sosial kaya dan miskin, Yesus memang seringkali juga menyinggung hal ini, dan lalu kemudian dalam kesempatan ini menyinggung kembali dengan memberikan sebuah cerita yang menarik dengan sangat baik diulas, bahkan sampai akhirat nanti apa konsekuensi yang harus diterima baik oleh orang miskin, orang menderita, melarat, maupun juga oleh orang kaya. Kalau kita lihat keadaan sekarang, ya, gereja selalu membela orang miskin. Sebenarnya bukan membela dalam artian bahwa membenarkan kemiskinan itu sendiri, bukan. Tetapi bahwa sebagai ciptaan, kita manusia, makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, hendaknya juga memiliki kepedulian perhatian terhadap orang-orang miskin. Kemiskinan itu kan banyak hal penyebabnya. Bisa jadi bahwa kemiskinan itu yang memang diciptakan kondisinya demikian secara sosial, orang lain yang membuat dia miskin karena keadaan sosial. Bisa juga karena kemiskinan karena memang turun-temurun, ya. Kemiskinan juga memang karena keadaan diri mereka, ya, bahwa secara fisik, ya, mereka tidak sanggup untuk berjuang lebih seperti orang-orang lain. Ya, bisa jadi kemiskinan juga dalam tanda kutip nasib, ya. Mungkin kita bukan pro nasib, tapi saya rasa juga banyak orang ya yang karena keadaannya tidak mampu untuk mengubah situasi sosialnya. Nah, sementara kaya ini adalah suatu situasi yang memang bahwa Yesus sendiri tidak pernah menyalahkan. Bahkan dia melarang orang untuk menjadi kaya. Bahkan memang kita ya dengan spirit Injil ya memang harusnya bahwa apalagi zaman Israel, bangsa Israel itu sendiri juga zaman Yesus itu juga mengalami bahwa orang kaya itu identik dengan orang yang diberkati, kan begitu. Sekarang kan ada juga muncul teologi-teologi seperti itu yang juga gereja sendiri tidak setuju, yaitu teologi kemakmuran. Nah, itu seolah-olah mereka yang makmur dalam tanda kutip yaitu kaya, memiliki harta banyak, mereka yang diberkati. Orang miskin justru tidak. Nah, justru disinilah menurut gereja sendiri sebenarnya keadaan ini bukan lalu kemudian kita menjadikan orang miskin itu kaya, orang kaya lalu miskin, bukan. Tetapi yaitu ada satu perimbangan sosial di mana orang kaya juga mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu bahwa Allah menjadikan mereka alat atau tangan-tangan di mana mereka juga siap untuk berbagi terhadap orang-orang lain, yaitu mereka yang miskin tadi. Kira-kira begitu. Romo, kalau ini di sini Abraham mengatakan bahwa ketika orang kaya itu meminta supaya mengutus orang untuk datang ke dunia lagi ya, karena dia sudah meninggal, Abraham berkata bahwa ketika mereka pun tidak mau mendengarkan Musa dan kesaksian para nabi, mereka juga tidak akan bisa diyakinkan dengan orang yang bangkit dari antara orang mati. Itu kira-kira kalau di zaman sekarang orang-orang seperti orang kaya ini bagaimana, Romo? Dan karmanya atau apa ya, buah dari perbuatannya di dunia itu di alam berikutnya itu bagaimana, Romo? Ya, itu menurut Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus memang menyebut yaitu kata celaka ya dalam artian untuk orang kaya. Tetapi kan ini
ditujukan untuk orang kaya, bukan semua orang kaya dalam artian karena kekayaan itu sendiri, bukan, tetapi lebih orang kaya yang karena sikapnya, yang karena perilakunya tidak mau berbagi tadi, kan? Dia menjadi manusia yang egois, seolah-olah kekayaan itu adalah miliknya sendiri. Sebenarnya dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah banyak hal dikupas mengenai hal ini. Yesus sendiri juga dalam Matius bab 5 dia juga pernah mengulas soal ini, yaitu dia katakan berbahagialah mereka yang miskin. Sebenarnya di sini berkaitan dengan ini Injil pada hari ini, yaitu bahwa banyak utusan-utusan para nabi dari sejak perjanjian lama yang secara tegas diutus, yaitu untuk juga menghargai, untuk mengangkat martabat manusia, kemanusiaan itu sendiri. Misalnya Nabi Amos itu kuat sekali. Dia adalah seorang nabi yang memang diutus untuk memporak-porandakan situasi sosial pada waktu itu. Banyak nabi-nabi lain yang juga mengangkat penderitaan situasi sosial. Nah, seandainya sebagai seorang Kristiani kita mau membaca, mau mendengar, melihat, sebenarnya cukup kesaksian-kesaksian yang ada dalam kitab suci itu sudah kuat, mempunyai power ya untuk menjadikan seseorang itu punya semangat sosial. Karena sebenarnya semangat memiliki apa yang kita sebut kekayaan itu sebenarnya juga sanggup dibalik itu ada semangat untuk melepaskan. Kalau kita pergi dari dunia mati, maka satu harta pun kita tidak bawa ke surga, kan? Tidak ada tawar-menawar. Nah, karena itu bacalah kitab suci, dengarkanlah sabda Tuhan Yesus sendiri. Maka tidak perlu sebenarnya orang mati yang harus bangkit lalu kemudian memberikan kesaksian tentang neraka itu bagaimana, tentang surga itu bagaimana. Karena Yesus sendiri yang dari surga sudah datang dan menjelaskan mengapa kita tidak percaya. Kan itu sebenarnya seperti itu. Jadi ya tadi disebut karma atau buah-buah dari perbuatan, tentu akan nampak ya bahwa bagaimana sebenarnya tadi saya sudah ungkapkan tadi, yaitu bahwa kuncinya bukan soal kaya miskinnya, tapi soal bagaimana kita mempergunakan berkat Tuhan itu dalam tanda kutip kekayaan itu sendiri untuk kebahagiaan orang lain, sehingga orang lain pun martabatnya diangkat, merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita bersama dengan kita. Maka surga dalam tanda kutip sebenarnya itu sudah dimulai di dunia ini ya. Selain nanti ya tentu kekekalan akan kita terima pada waktu pengadilan akhir itu. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Romo Wayan untuk renungannya yang sangat inspiratif ini. Salam Ephata. Salam Ephata. It's time to share your talent. Your talent.